Shalom warga kerajaan, selamat datang dalam ibadah online GBI Rock Batam. Mari kita siapkan hati, waktu dan juga ajak keluarga saudara untuk bersama memuji dan memuliakan Tuhan. Saya berharap kita tidak sekedar menonton tapi turut terlibat secara aktif selama ibadah online ini berlangsung. Dan setelah firman Tuhan akan diadakan perjamuan kudus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Saat ini Tuhan, kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau membawa ucapan syukur kami kepadamu melalui pujian penyembahan kami. Karena Engkau yang telah memelihara hidup kami hingga saat ini Tuhan. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami mau bersyukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan di sepanjang hidup kami. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Kami mau selalu bersyukur Tuhan di hidup kami Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami mau bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Karena ketika kami bersyukur artinya kami sepakat dengan Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus.
Tuhan yang besar. Kau adalah Allah yang setia, yang selalu menggenapi janji-Mu Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji kan selalu menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji kan selalu menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Shalom, jemaat yang sangat dikasihi Tuhan, warga kerajaan Allah yang ada di Batam. Shalom, luar biasa Batam. Batam itu satu nama yang unik, saudaraku. BATAM, bersama Allah tidak ada mustahil. Memang betul, saudaraku. Kalau kita bersama dengan Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Meskipun mungkin secara pandangan manusia banyak hal yang kita jumpai itu adalah hal-hal yang sulit, bahkan hal-hal yang mustahil. Tapi tetap percaya di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar, selalu ada solusinya. Saya akan mengajak kita masuk di dalam bulan Agustus ini dengan satu tema yang baru, ada equipping. Equipping itu adalah memperlengkapi atau diperlengkapi. Diperlengkapi dengan apa? Dengan keteladanan dan pendampingan. Supaya apa? Supaya kita mengenal siapa Tuhan yang saudara dan saya sembah. Karenanya saya berikan tema firman Tuhan pada hari ini adalah diperlengkapi untuk mengenal Kristus. Kita akan lihat dari Hosea pasal yang keempat ayat ke-6a. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Umatku artinya yang sudah menerima Tuhan, ya, yang sudah percaya kepada Tuhan, tetapi belum sungguh-sungguh untuk mengenal Allahnya. Dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ini memberikan satu pengertian bahwa keadaan saudara hari ini ataupun masa depan saudara nanti sangat ditentukan seberapa kerinduan kita untuk mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Jadi ada dua hal yang penting yang perlu kita terus untuk berusaha mengenal siapa diri kita dan siapa Tuhan yang saudara dan saya sembah. Kita kembali lihat di dalam Hosea pasal yang ke-6. Sekarang kita lihat dari ayat yang ketiga. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh. Bukan cuma sekedar ingin mengenal, tetapi ada satu kesungguhan, ada satu kerinduan yang pantang menyerah, yang tidak bisa dihambat oleh keadaan. Dengan sungguh-sungguh mengenal Tuhan, Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi.
Kata mengenal Tuhan di sini digunakan dengan kata yadah dalam bahasa Grekanya. Artinya mengalami dan merasakan Tuhan. Ya, bukan cuma sekedar tahu, tetapi mengalami. Ya, mengalami dan merasakan Tuhan. Ya, kan sering kita nyanyikan lagu, ya, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Artinya kita diminta untuk bukan cuma sekedar kenal, tetapi mengecap, merasakan kebaikan daripada Tuhan. Nah, waktu orang yang merasakan ataupun mengenal Tuhan, Tuhan akan menyatakan diri seperti apa? Tadi sudah kita lihat, seperti fajar. Fajar itu adalah memberikan cahaya penerangan yang membuat kita mampu untuk berjalan tidak lagi di dalam kegelapan, karena di dalam kegelapan sangat mudah untuk kita tersesat. Dalam kegelapan sangat mudah untuk kita mengalami kecelakaan. Dalam gelap kita sangat mudah untuk kita sulit mengambil keputusan. Tetapi waktu fajar itu menuntun setiap langkah saudara dan saya, dimampukan kita untuk melihat mana yang kita harus jalani, mana yang kita tidak boleh untuk ke sana, sehingga hidup kita berada di dalam jalan dan kebenaran. Yang kemudian yang kedua dikatakan seperti hujan. Hujan itu berbicara tentang sesuatu yang mengakibatkan terjadinya pertumbuhan. Seperti kita menanam sesuatu tanpa hujan, tidak mungkin bisa menjadi tumbuh. Sekalipun bibit yang kita gunakan, bibit yang kita tanam adalah bibit unggul. Jadi saudaraku, waktu kita mengenal sungguh-sungguh kepada Tuhan, Dia akan memberikan pertumbuhan kepada kita, pertumbuhan rohani kita, bahkan memberikan kesegaran pada jiwa kita, sehingga himpitan dan hambatan justru untuk membuat kita semakin bersemangat, semangat untuk melihat lewat masalah ini apa yang Tuhan ingin kerjakan di dalam kehidupan kita, untuk memunculkan kesaksian yang dahsyat bahwa di dalam Tuhan selalu ada solusi dan jalan keluarnya. Sekarang kita akan lihat di dalam 2 Petrus 1 ayat yang kelima. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil. Dalam apa? Dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Saudaraku, surat Petrus ini berkata bahwa kita harus dengan sungguh-sungguh menambahkan. Ya, saudaraku, harus dengan sungguh-sungguh menambahkan. Kalau firman Tuhan katakan harus, itu bukan pilihan, suka nggak suka, mau atau tidak mau, bisa atau tidak bisa. Tetapi ini merupakan satu keharusan. Bahkan dibutuhkan sungguh-sungguh kesungguhan hati. Yang pertama adalah iman. Kita tidak mungkin bisa berkenan di hadapan Tuhan jika kita tidak mempunyai iman. Tanpa iman, tidak mungkin kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita diselamatkan karena iman. Bukan karena kebaikan, atau kita layak, atau kita hidupnya yang berusaha untuk menjaga kebenaran, hidup yang sungguh-sungguh taat beribadah. Kita selamat karena iman percaya kita kepada Yesus Kristus Tuhan, Raja dan Juru Selamat dalam hidup saudara dan saya. Beberapa hari yang lalu, saya mendapat WhatsApp, dan WhatsApp-nya bunyinya begini.
lagi ngapain. Lalu saya lihat pengirimnya siapa. Pengirimnya adalah Pak Pendeta Timotius Arifin. Ya, lalu saya jawab bahwa saya ada lagi di rumah. Lalu kemudian WhatsApp selanjutnya masuk dan berkata, bisa bantu saya 7 juta. Saya begitu mendengar permintaan untuk ditransfer 7 juta, saya mulai ragu-ragu. Meskipun itu adalah nomor handphone Pak Arifin beserta dengan foto Pak Arifin dan Ibu Vivi, tapi saya kok ragu. Dan saya merasa ini bukan Pak Arifin, dan saya curiga bahwa ini adalah sesuatu pembajakan atau dihack. Dan betul saudaraku, beberapa waktu kemudian saya mendapat informasi bahwa telepon Pak Arifin itu nomornya dihack orang. Ya saudaraku, kenapa saya membaca surat atau WhatsApp itu dengan nomor Pak Arifin, dengan foto Pak Arifin, kenapa saya tidak mentaati untuk mentransfer? Bukan saya nggak ada uangnya, tetapi karena saya tidak percaya. Artinya, ketaatan itu akibat karena kita percaya. Artinya kalau kita tidak taat, itu sama dengan kita tidak percaya. Pertanyaannya, apakah saudara taat melakukan firman Tuhan? Kalau saudara taat, kalau saudara percaya, saudara akan mentaatinya. Karenanya pertanyaannya adalah hari-hari ini untuk kita mulai mengecek apakah benar kita yang katanya orang beriman, benar-benar enggak kita punya iman, atau cuma sekedar kita terdaftar sebagai jemaat salah satu gereja. Kalau saudara percaya dan punya iman, saudara akan hidup dalam ketaatan untuk melakukan firman-Nya. Jadi iman akan membuat saudara tetap kuat dan kokoh di tengah badai. Iman akan membuat saudara melihat banyak hal yang hari ini belum saudara lihat, karena saudara percaya bahwa janji Tuhan adalah sebuah kepastian. Ya, iblis tidak takut saudara rajin ke gereja. Iblis tidak takut saudara rajin melayani pekerjaan Tuhan di gereja. Tetapi iblis sangat takut waktu saudara hidup dalam kebenaran, karena saudara punya iman kepada Yesus Kristus Tuhan, dan itu membuat saudara hidup penuh dengan segala kuasa. Bukan cuma sekedar iman, tapi iman ditambahkan hal yang kedua adalah kebajikan. Ya, dalam bahasa Grekanya adalah aritai. Dalam King James Version, dalam bahasa Inggris digunakan kata virtue. Virtue itu mempunyai satu arti adalah perbuatan dengan standar moral yang tinggi. Ya, perbuatan dengan standar moral yang tinggi. Bukan cuma sekedar berbuat baik. Orang yang tidak mengenal Tuhan pun bisa berbuat baik. Bukan cuma sekedar menyumbang. Orang yang belum percaya Yesus pun menyumbang mungkin lebih banyak daripada kita. Ya, bukan cuma sekedar rindu menolong. Orang di luar Tuhan pun ya banyak yang lebih hebat, lebih sungguh-sungguh dalam menolong sesamanya. Tetapi di sini dikatakan perbuatan dengan standar moral yang tinggi. Di sana bukan cuma sekedar berbuat baik, tetapi di sana termasuk di dalamnya ada sopan santun, etika, kedisiplinan, respon yang benar. Respon yang benar itu berbeda dengan apa yang di luar sana ajarkan. Oh, kalau dia baik, saya bisa lebih baik. Tapi kalau dia jahat, wah, saya bisa lebih jahat. Itu respon yang tidak benar. Karena respon yang benar, sekalipun orang jahat pada saudara, kita balas dengan kebaikan. Kalau kejahatan balas dengan kejahatan, apa bedanya kita dengan orang yang belum mengenal Tuhan? Karenanya kebajikan di sini adalah perbuatan dengan standar moral yang tinggi. Ya, saudaraku, saya percaya Tuhan sangat melihat hati kita, juga perbuatan kita, juga respon kita
Dan saya sangat yakin dan percaya bahwa itu yang membedakan saudara dengan orang-orang di luar Tuhan. Saudara punya respon yang benar. Karakter is right response. Seringkali saya jumpai orang merasa sudah melakukan kebajikan ketika dia sering menolong orang. Kembali kepada motivasi, kalau kita menolong orang dengan mengharapkan balasan atau imbalan, itu bukan kebajikan, itu adalah bisnis, ya, itu adalah bisnis. Sekarang kita akan melihat kepada hal yang ketiga, apa yang perlu kita tambahkan adalah menambahkan pengetahuan. Pengetahuan. Saya akan ajak kita lihat di dalam Yesaya pasal 33 ayat yang ke-6. Masa keamanan akan tiba bagimu, kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan itulah harta benda Sion. Jadi kitab Yesaya mengatakan bahwa kekayaan yang menyelamatkan adalah hikmat dan pengetahuan. Hikmat dan pengetahuan ini adalah dua hal yang sulit dipisahkan, dan kalau dipisahkan tidak ada artinya. Ya, begini saudara. Hikmat adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dibayar dengan uang kita, dan juga tidak bisa dipelajari. Hikmat itu tidak bisa dipelajari. Kalau hikmat bisa dipelajari, pasti ada fakultas hikmat di universitas. Fakultas hukum ada karena hukum bisa dipelajari. Fakultas ekonomi ada karena ekonomi bisa dipelajari. Fakultas kedokteran ada karena kedokteran bisa dipelajari, tetapi tidak ada fakultas hikmat. Nah, hikmat ini bisa kita peroleh ketika kita minta kepada Tuhan. Jadi hikmat itu adalah pemberian Tuhan kepada setiap kita yang hidup mengandalkan dan percaya kepada Dia. Saudaraku, apa yang dimaksud hikmat? Hikmat itu berfungsi untuk mengaplikasikan pengetahuan. Ya, saya ulang sekali lagi, hikmat itu berfungsi untuk mengaplikasikan pengetahuan. Nah, pengetahuan itu bisa dipelajari. Pengetahuan itu bisa saudara isi terus lewat banyak belajar. Hari-hari ini meskipun tidak diadakan ibadah secara offline di gedung, tetapi secara online ada begitu banyak seminar, webinar, dan sebagainya. Mari terus isi hidup saudara dengan pengetahuan, sehingga pengetahuan itu yang saudara miliki disertai dengan hikmat, sehingga pengetahuan itu bisa teraplikasi, bisa digunakan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kalau pengetahuan saudara yang kasih Tuhan, pengetahuan tanpa hikmat itu ibaratnya orang lumpuh. Nah, sebaliknya hikmat tanpa pengetahuan itu seperti orang buta. Ya. Jadi hikmat tanpa pengetahuan seperti orang buta. Artinya sulit untuk mengambil keputusan dan sulit untuk memilih solusi daripada setiap masalah yang sedang dihadapi. Sedangkan pengetahuan yang sudah ada di dalam pikiran kita, kalau tidak disertai hikmat, itu seperti orang lumpuh, sulit berjalan, sulit untuk mengeksekusi segala sesuatu. Memang kita tahu, tetapi aplikasinya sulit. Nah, karenanya saya berharap saudaraku kita terus melengkapi hidup kita supaya kita melihat sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Sekarang hal yang keempat yang perlu kita tambahkan, bukan cuma sekedar pengetahuan, tetapi pengetahuan itu perlu ditambahkan dengan penguasaan diri. Manusia itu punya kecenderungan, saudara yang kasih Tuhan, dia berusaha untuk menguasai orang lain, menguasai keadaan, tetapi tidak banyak orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk belajar menguasai dirinya. Kita lihat dulu di dalam Amsal pasal 16 ayat yang ke-32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Orang yang berhasil merebut kota artinya berhasil menaklukkan
orang-orang setempat yang berusaha mempertahankan kota yang akan direbutnya. Nah, orang yang sanggup menguasai dirinya, dia adalah lebih hebat daripada orang yang merebut kota. Saya percaya, saudaraku, di dalam kehidupan ini ada banyak godaan, ada banyak tantangan, apalagi di saat-saat seperti ini, segala tawaran, ya, segala hal bisa dilakukan di tempat-tempat yang tersembunyi, segala hal bisa dimungkinkan. Kalau dulu mungkin agak sulit, sekarang dimungkinkan. Karenanya, kalau saudara tidak belajar untuk hidup dalam penguasaan diri, saudara sulit untuk hidup menjadi lebih daripada pemenang. Karenanya, biarlah setiap orang tua boleh belajar untuk mendidik anak-anaknya dengan benar, saudaraku. Ya, seringkali kita menjumpai, ya, orang tua terlalu memanjakan, artinya setiap apa yang diminta oleh si anak diturutin. Ya, kenapa, saudaraku? Karena dia merasa, ya mumpung dia bisa beli, ya apa salahnya kalau menyenangkan anak. Tetapi tanpa disadari, tidak melatih anaknya untuk memiliki penguasaan diri. Manusia itu selalu ingin untuk apa yang diingini itu bisa terpenuhi. Bahkan tidak mau tunggu lama, secepatnya. Ketika orang gagal menguasai diri, saya khawatir orang itu juga gagal menantikan waktu Tuhan. Karena rasanya sudah sekian lama berdoa, sudah sekian lama berharap, keinginannya mengapa belum diwujudkan oleh Tuhan, belum diberikan oleh Tuhan. Nah, karenanya ketika orang tua belajar untuk mengajar anaknya, untuk melatih supaya dalam rangka penguasaan diri makin terlatih. Dan begitu juga anak-anak muda. Kalau hidupmu hari-hari ini sepertinya permintaanmu tidak selalu dituruti oleh orang tuamu. Hai anak muda, kalau engkau sepertinya tidak semua keinginanmu diizinkan oleh orang tuamu, ketahui satu hal, orang tua sangat mengasihi saudara. Yang dia mau adalah untuk melatih saudara tetap memiliki penguasaan diri, pengendalian diri terhadap keinginan dan hawa nafsu kita yang cenderung liar kalau tidak dikendalikan, yang cenderung seenaknya kalau tidak dilatih sedini mungkin. Ya, saudaraku, itu harapan daripada saya. Hal yang kelima yang perlu ditambahkan adalah ketekunan. Dalam bahasa Grekanya adalah hupomone. Ada 4 arti daripada tekun. Yang pertama tangguh, artinya tidak mudah menyerah, tidak mudah dikalahkan oleh keadaan, tidak mudah untuk ngambek, tidak mudah untuk putus asa. Arti yang kedua daripada hupomone adalah selalu bersukacita. Meskipun keadaan kurang baik, tetapi dia selalu bersyukur, bersukacita, dan dia tahu bahwa di balik masalah ini Tuhan punya rencana yang luar biasa. Sekalipun itu masalah karena kesalahan, dia tahu bahwa ada kesempatan untuk berbenah diri, untuk memperbaiki diri. Masih ada waktu untuk melihat keberhasilan di depan setelah keadaan yang dirasakan salah ini. Artinya apa? Artinya dia tidak pernah berkata nasi sudah menjadi bubur. Sekalipun nasi sudah menjadi bubur, dia tetap percaya bubur bisa lebih enak daripada nasi itu juga. Artinya apa? Artinya tidak pernah ada masalah yang fatal di dalam kehidupannya. Hal yang ketiga adalah arti hupomone adalah bersabar. Bersabar artinya menjaga hati selama menunggu harapannya itu menjadi kenyataan. Menunggu untuk impiannya itu bisa terwujud nyatakan. Dan arti yang keempat daripada hupomone adalah konsisten. Ya, kalau hari ini saudara sudah melakukan segala sesuatunya, jangan berhenti, jangan stop, jangan capek lelah. Orang yang jenuh itu salah satu alasannya karena dia tidak bertumbuh. Kalau dia bertumbuh, dia akan mudah untuk bisa meningkatkan pencapaian-pencapaian yang sudah dicapai sampai daripada yang sudah dicapai sampai hari ini. Dan yang keenam adalah kesalehan. Saleh di sini, saudaraku, kesalehan di sini bukan cuma sekedar saudara selalu rajin ke gereja. Pertanyaannya bagaimana dengan situasi di mana gereja masih online, belum bisa untuk offline bertemu di gedung gereja? Apakah saudara masih punya roh yang selalu menyala-nyala untuk beribadah, bersekutu dengan Tuhan? Orang yang punya
kesalehan yang tinggi, ada satu kerinduan. Kenapa saudaraku? Karena pada dasarnya roh manusia, siapapun dia, agamanya apapun, tinggal di benua manapun, yang namanya manusia, rohnya itu selalu ingin mencari Sang Pencipta. Dia berusaha untuk menemukan Sang Pencipta. Tetapi karena aktivitas, kesibukan, dan banyak pergumulan, hal itu seringkali mulai dibelokkan. Orang lebih sibuk dengan aktivitas dan kesenangan yang lain, yang duniawi, tetapi tanpa sadar rohnya itu kosong. Rohnya itu butuh untuk diberi makan secara rohani. Roh itu tidak bisa dibayar dengan uang, tidak bisa dibeli dengan fasilitas, tetapi biarlah roh itu boleh dipuaskan ketika kita bersekutu dengan Tuhan lewat ibadah. Mungkin masih di rumah, tapi saya percaya Tuhan itu hadir. Dia bisa saja hadir di rumah saudara, ataupun di kantor, ataupun di mana saja. Tetapi nanti waktu ketika ibadah offline sudah dimulai, saudara sudah bisa bersekutu ke gereja, miliki satu kerinduan untuk datang ke gereja untuk bersekutu bersama-sama dengan rekan-rekan seiman lainnya untuk melihat jamahan Tuhan dinyatakan. Haleluya. Yang ketujuh adalah menambahkan kasih. Kasih itu adalah memberi. Saya coba mengklasifikasikan menjadi 3 hal kasih itu. Kasih kepada rekan-rekan segereja, kepada rekan-rekan seiman, artinya mungkin dari gereja yang berbeda tetapi seiman. Dan yang ketiga adalah rekan-rekan dari sesama, artinya orang lintas agama, lewat lintas suku, lintas apapun juga. Karenanya biarlah hidup saudara boleh menjadi terang dan garam, sehingga kasih Tuhan yang dinyatakan, sehingga orang boleh melihat Kristus lewat hidup saudara dan saya. Dan itu yang membuat kita boleh semakin hari melihat kemuliaan yang besar. Saya akan kutip di dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-9, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ya, tidak memiliki hal-hal yang di atas tadi, ya, dia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Buta dan picik. Buta artinya tidak bisa melihat kebaikan Tuhan, tidak bisa melihat visi dan rencana Tuhan yang indah di depan, tidak bisa melihat jalan yang harus dia pilih. Ada hal-hal yang dia harus hindari, ada hal-hal yang dia harus pilih meskipun dia tidak sukai. Karenanya saudaraku, ketika saudara hidup di dalam kebenaran, mata rohani saudara tidak lagi buta, tetapi dicelikkan. Kemudian picik ini bicara tentang sudut pandang atau perspektif yang sempit. Ya saudaraku, merasa diri paling benar, merasa diri yang perlu untuk dimaklumi. Jadi orang harus ngerti terhadap dirinya. Saya mau katakan, orang yang picik pikirannya akan mudah tersinggung. Ya, orang yang picik pikirannya mudah untuk ngambek. Tetapi orang yang terbuka pikirannya, yang sudut pandangnya luas, selalu bisa melihat hal-hal besar di balik hal-hal yang mungkin menyakitkan hatinya, yang mungkin menyinggung hatinya. Karena dia tahu dia sendiri juga penuh dengan segala kekurangan yang orang lain bisa memaklumi dirinya. Kenapa dia tidak belajar untuk memaklumi orang lain? Karenanya saudaraku, berbuatlah sebagaimana saudara ingin diperlakukan. Kalau saudara ingin diperlakukan baik, berbuatlah baik. Kalau saudara ingin dihormati, belajar menghormati orang lain. Dan saya percaya saudara akan melihat kemuliaan Tuhan yang besar semakin dinyatakan, dan saudara akan menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan saudara akan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya akan berdoa untuk saudara. Mari angkat tangan kita. Biarlah setiap yang mendengarkan akan firman Tuhan pada hari ini, yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Jamahan Tuhan, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjamah, untuk menyembuhkan, memulihkan dalam nama Yesus. Rumah tangga yang sedang mengalami goncangan dan tantangan serta gesekan, pagi hari ini juga jamahan Tuhan membuat rumah tangga dipulihkan, hati suami, istri, orang tua, dan anak dipersatukan kembali di dalam nama Yesus. Dan buat setiap mereka yang putus pengharapan,
Ada satu kebenaran, yaitu kabar baik. Di dalam Yesus selalu ada jalan keluar, selalu ada kesempatan. Tidak pernah ada pintu yang tertutup. Meskipun orang lain merencanakan yang jahat, tetapi Tuhan sanggup mengubahkan untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil di dalam rencana Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik Bapak dan Ibu saudaraku warga kerajaan, demikian firman Tuhan yang telah saudara dan saya dengar hari ini. Saya sangat yakin dan percaya bahwa kita diberkati oleh firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Sebab itu persiapkan roti dan anggur perjamuan Bapak dan Ibu saudaraku masing-masing di rumah, dan kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Berkati roti dan anggur perjamuan pada hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya ada berkat khusus bagi kami, sebab firman-Mu berkata, pada waktu kami memakan dan meminum roti dan anggur perjamuan, maka kami menyatu dengan penderitaan dan kematian. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sambil Bapak dan Ibu saudaraku mempersiapkan roti dan anggur perjamuan, saya membacakan kitab 1 Korintus pasal yang ke-1 ayat yang ke-18 buat kita semua. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Saya ulang sekali lagi Bapak dan Ibu saudaraku. Sebab pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi saudara dan saya yang diselamatkan, pemberitaan tentang salib Kristus adalah kekuatan Allah. Kata kekuatan di sana dipakai kata dunamis, kuasa, karunia, kelimpahan, mujizat, kemampuan yang Tuhan berikan buat saudara dan saya untuk melakukan segala sesuatu. Kita bisa bertahan menghadapi masa-masa sulit karena kuasa daripada salib. Hari ini dengarkan Bapak dan Ibu saudaraku. Salib begitu menakutkan bagi kerajaan kegelapan. Tetapi salib buat saudara dan saya adalah berita sukacita. Sebab di salib itu Yesus Kristus telah mati untuk menebus dosa saudara dan saya. Kutuk yang harusnya ditimpakan buat saudara dan saya dipikul oleh Yesus, supaya oleh karena anugerahnya saudara dan saya akan dibebaskan daripada hukuman dosa yang kekal. Salib adalah pertemuan antara kasih dan anugerah Tuhan. Haleluya. Mari angkat roti tinggi-tinggi melewati kepala saudara dan saya. Tubuhnya dipecah-pecahkan buat saudara dan saya 2000 tahun yang lalu untuk menebus dosa kita. Percaya ke Bapak dan Ibu saudaraku sekalian bahwa roti yang kita angkat tinggi-tinggi melewati kepala kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus. Makan dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Angkat anggur perjamuan tinggi-tinggi. Darahnya dicurahkan tertumpah habis untuk pengampunan dosa saudara dan saya. Darahnya mendamaikan saudara dan saya dengan Bapa di surga. Percaya ke Bapak dan Ibu saudaraku sekalian bahwa anggur perjamuan yang kita angkat tinggi-tinggi melewati kepala kita adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus. Minum dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus Kristus. Angkat tanganmu. Ucapkan syukur buat Tuhan. Katakan Tuhan terima kasih.
Karena Engkau tergantung di salib, hari ini kami menikmati kekuatan, kami menikmati keselamatan, kami menikmati kuasa, kami menikmati karunia-karunia Tuhan, kami menikmati kemampuan, kami menikmati belas kasihan yang Tuhan berikan bagi kami. Untuk kami mampu melangkah, menghadapi setiap masalah dan persoalan, menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di salib-Mu, segala sesuatu telah Engkau selesaikan bagi kami. Oleh sebab itu hari ini Tuhan hamba berdoa secara khusus. Biarlah kekuatan, anugerah, kasih, karunia-karunia rohani, kemampuan, kuasa untuk melakukan perkara-perkara yang tidak mungkin menjadi mungkin, itu dicurahkan dalam setiap anak-anak Tuhan yang hari ini telah menyatu dengan kematian-Mu dan penderitaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, lepaskan yang terikat. Berikan kekuatan iman bagi kami yang sedang dalam masa-masa ujian dan pencobaan, sampai kami keluar sebagai pemenang. Karena Yesus Kristus Tuhan adalah Allah pemenang yang telah memberikan kemenangan itu bagi kami dengan mengorbankan darahnya sendiri. Terima kasih Bapa yang baik untuk segala kebaikan. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan, dan kuasa bagi Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, masih pengajaran dari kitab Yakobus dan kita sampai sekarang ke Fatsal yang kelima, saudaraku, tentang keadaan akhir zaman. Kita melihat dari keadaan apa yang terjadi hari-hari ini, yang kaya bertambah kaya, yang miskin bertambah miskin, dan jurang antara yang kaya dengan yang miskin makin melebar. Di sini kita lihat sebetulnya meskipun tidak nyembah patung, tapi kebanyakan kita termasuk yang menyebut dirinya orang percaya menyembah Mammon. Kita harus tahu dari mana, daripada saat-saat seperti ini. Surat Yakobus ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang dalam perantauan. Perantauan di sini diasporas, bukan perantauan mencari tempat yang baik, tapi karena aniaya. Tetapi meskipun menghadapi diskriminasi, menghadapi tekanan, maka janji Tuhan berkat Abraham tetap sampai juga kepada kita, Israel rohani. Dalam pasal 5 dikatakan tentang orang-orang kaya yang menumpuk harta pada akhir zaman. Ada orang tanya kepada saya, Pak, apakah corona ini adalah tanda akhir zaman? Saya katakan dengan jelas, ya jelas dalam firman Tuhan akan disebutkan. Loh tapi Pak, ada Spanish flu, ada ya, kita lihat bagaimana Black Death dan sebagainya, SARS, MERS. Perhatikan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Sebelum kedatangannya, kerajaan akan melawan kerajaan, bangsa melawan bangsa. Bangsa itu etnos melawan etnos. Meskipun kita jadi didik begini hebat, rasialisme mendadak timbul antara yang putih dengan hitam, yang putih dengan yang kuning. Saudara yang kasih Tuhan, kita sebagai warga kerajaan, kita ini buta warna, ya, kita tidak membedakan satu dengan yang lain. Sayang sekali simbol pelangi yang digambarkan busurnya Tuhan sekarang dipakai oleh LGBT.
Mejiku hibiniu itu kalau diputar warnanya putih, kemuliaan. Ya. Kita melihat bagaimana firman Tuhan mengatakan mereka menumpuk harta, bahkan mereka menindas, yaitu pekerja-pekerja mereka. Saya mau katakan pada orang-orang kaya, firman Tuhan mengatakan emasmu akan berkarat dan pakaianmu akan dimakan oleh ngangak. Liwat apa kejadian? Cuma yaitu virus ini begitu lemah, kena sabun mati. Obat tidak bisa menolong, kena sabun dia akan istilahnya nyunyut kena air. Tapi manusia tidak berdaya, perusahaan-perusahaan pada jatuh, ya saham-saham pada jatuh. Saham pada jatuh itu dimakan oleh ngengat, dimakan oleh resesi. Tetapi ada perintah, bagaimana jangan kita itu menindas kepada pekerja kita. Sebab apa? Jeritan mereka telah sampai kepada Tuhan semesta alam. Karena itu hari-hari ini adalah hari testing buat hati kita. Do we love God? Do we love one another? Ini jelas kelihatan saudara ya. Karena itu kita tidak menumpuk harta tapi membagikan harta. Sebab lewat ini saya pernah dikatakan suruh isolasi mandiri. Death is real. Dan death itu di depan mata kita. Dan itu mengingatkan kita, we will not live forever. Tapi Tuhan janji hidup yang kekal telah tersedia. Bagi mereka yang belum terima Tuhan Yesus, terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Dan kau akan menerima lewat ujian mahkota kehidupan. God bless you warga kerajaan. Demikian Bapak dan Ibu saudaraku warga kerajaan, kita telah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah online kita pada hari ini. Saya sangat yakin dan percaya bahwa bersama Yesus kita lakukan perkara-perkara yang besar. Oleh sebab itu angkat tangan Bapak dan Ibu saudaraku dan terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang mempunyai langit dan bumi dan segala isinya memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya serta memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.